segala kekuatan potensial, sumber daya manusia, sumber daya alam, posisi strategis, kondisi geografis, religi, kultur, dan historis untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya Arya Munte kembali menjumpai Anda dalam program terbaru Sumek TV, yaitu Sinema 21. Baik, pada edisi hari ini Selasa 30 Maret 2021, kita akan membahas dan mengupas tentang salah satu film terbaik Indonesia, Tenggelamnya Kapal Panderuwij. Baik pemirsa Sumek TV, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menyaksikan cuplikan film Tenggelamnya Kapal Panderuwij. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau lim papi rumah nang kadang. Zainuddin ni tak bersuku. Tapi hubungan kami suci mada tua. Indah bercampur jauh parangai na melanggai sopan santun. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Hayati! Kau... Hayati. Zainuddin, Engku Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hei, kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia? Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Selamat ya.
Buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar di Surabaya. Tak menentu arah dan tujuan, menunggu karma membalasmu. Membaca terus. Suami pulang tak disambut, malah tidur. Tinggal itu yang hati punya, dah. Udah malu kita pulang nanti, dah. Sudah kembalikan. Kenapa, dah? Udah bilang kita mau memulai hidup baru. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Rangkayo. Hayati. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Baik pemirsa Sumek TV, setelah tadi kita menyaksikan sedikit cuplikan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di sini kita akan membahas sedikit alur cerita dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah film drama romantis Indonesia pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunel Soraya dan diproduksi oleh salah satu produksi terkenal Indonesia, Ram Soraya. Film ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama, yaitu karangan Buya Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Diproduksi oleh Seraya Entertain Films, film ini antara lain dibintangi oleh Pevita Pierce, Herjunot Ali, Reza Rahardian, dan juga Randi Danista. Nah, pemirsa Sumek TV, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengisahkan cinta tak sampai yang dihalangi oleh adat Minangkabau yang terkenal kukuh. Dalam novel itu diceritakan bahwa Zainuddin, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran Minang dan Makassar, tidak berhasil mempersunting seorang gadis idamannya, yaitu Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce. Karena nenek mamanya tidak setuju dan menganggap Zainuddin sebagai manusia yang tidak jelas asal-usulnya, Zainuddin kemudian menjadi pengarang dalam suatu kecelakaan gadis kecintaannya meninggal dalam kapal yang ditumpanginya. Dari inti cerita itu, dapat dikatakan bahwa novel Hamka ini mengetengahkan masalah adat yang mengatur jodoh seseorang. Sementara itu, masalah agama tidaklah menjadi masalah pokok. Seperti yang sering disebut-sebut orang bahwa novel itu membawakan napas keagamaan. Sebagian dikatakan oleh Gunawan Muhammad
1966. Dalam novel itu ternyata masalah agama lebih dominan sebagai latar karena masalah itu bukanlah sebagai persoalan utama yang dihadapi oleh para pelakunya. Baik pemirsa, dalam novel Hamka ini alur cerita terbangun melalui peristiwa-peristiwa yang terungkap lewat surat-surat. Ada 35 surat yang ditulis oleh tokoh-tokohnya. Tokoh dalam novel itu saling berkirim surat untuk mengemukakan berbagai perasaan dan pengalamannya. Misalnya, Hayati berkirim surat kepada Zainuddin 6 kali. Zainuddin berkirim surat kepada Hayati 9 kali dan Hayati kepada Khadijah 5 kali. Menurut H.B. Jasin 1967, surat-surat yang dimasukkan Hamka dalam novelnya itu sebahagian besar merupakan ulangan yang tidak membuka pemandangan baru dan dapat dihilangkan dengan tidak mengurangi jalan ceritanya. Jadi pemirsa Sumek TV, setelah tadi kita menceritakan sedikit alur film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di akhir cerita Zainuddin pun menyusul Hayati. Hayati menghembuskan napas terakhir setelah Zainuddin membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Tak lama setelah Hayati meninggal, Zainuddin pun menyusulnya. Karena tidak bisa berhenti memikirkan Hayati menyebabkannya ia sakit-sakitan. Sampai akhirnya meninggal, sedangkan jasadnya dimakamkan dekat pusara Hayati oleh Muluk Cinta Sejati Kekal Abadi. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya sastrawan terkenal Buya Hamka pada tahun 1938. Film dengan latar tahun 1930 ini menceritakan kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh masalah adat. Hayati yang sebelumnya telah berjanji untuk setia menunggu Zainuddin sampai pria itu melamarnya, akhirnya berkhianat. Hayati menikah dengan Aziz, lelaki kaya dan terpandang yang lebih diterima oleh keluarganya. Dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali bertemu Hayati dan Aziz. Ujian terberat pun terjadi saat Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk. Untuk menyesuaikan latar waktu dan latar tempat yaitu Sumatera Barat, busananya pun dipilih seteliti mungkin agar tidak janggal dan terlihat nyata. Samuel Watimena, sang desainer kostum dalam film ini, membuat perbedaan yang jelas antara kaum kelas atas dan kelas bawah dalam cerita. Cara berpakaian Aziz berbeda dengan Zainuddin. Aziz mengenakan setelan jas dan sepatu mengkilap seperti orang Belanda pada masa tersebut. Gaya tersebut menunjukkan bahwa ia seorang yang kaya dan sukses sebagai pegawai Belanda dan dianggap modern. Sementara Zainuddin mengenakan baju koko dengan sulaman sederhana, celana bahan, kopiah, juga sandal. Setelah sukses, ia mengenakan busana yang hampir serupa seperti Aziz. Busana Hayati pun ditampilkan dengan dua gaya berbeda. Sebelum menikah dengan Aziz, ia mengenakan kebaya, kain, dan kerudung. Hayati yang telah berganti kelas sosial kemudian menanggalkan busana khas Minang dan mengenakan dress tanpa lengan dengan sepatu pantofel dan tanpa kerudung. Kedetailan setting lokasi, properti, busana, dan tentunya konten film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sendiri berhasil membuat penonton terkesan akan film ini. Bagaimana menurut Anda, Good People? Apakah Anda terinspirasi dengan dan alur cerita film dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Saya dan kru kerabat yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai bertemu di program Sinema 21 Sumek TV minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.